TPIA mau bikin pabrik green aftur di Singapura, tepatnya di Pulau Bukom di Singapura sih. Yang rencananya fasilitas ini nanti bakal produksi 50 barel per hari. Yang mau saya bahas di sini sih lebih tepatnya adalah gimana market ngerespon berita-berita ini waktu dia keluar ya. Khususnya di saham TPIA. Sekaligus strategi apa yang bisa kita pakai kalau kalian minat incer TPIA misalnya, atau kalian udah punya barang mungkin ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Kita mulai dari IHSG-nya dulu. Hari ini ditutup menguat sih, menguat 0,3% ya, tutup di 8388,57. Inside bar pattern candle-nya ya, kita lihat lah, kita bisa anggap ini di dalam waktu dekat ke depan. IHSG ada kemungkinan bergerak terbatas di range ini ya, 8338 8478, kecuali breakdown 8338 berarti berpeluang ke 8200-an tuh, seperti yang kemarin kita sempat bahas 8200-an ini nih ya, atau breakout 8478 aja sih enaknya, biar langsung lanjut ke atas gitu ya, lanjut uptrend, karena ya sih kan sampai sekarang juga masih uptrend, belum ada tanda bearish reversal yang cukup signifikan, jadi mudah-mudahan besok juga masih enak. Kemudian tetap stay safe aja buat yang late trading, terutama dalam trading jangka pendek gitu ya. Maksud saya, jangan lupa pasang trailing stopnya, pasang stop loss, dan pasang take profit kalau perlu. Tujuannya supaya biar nggak telat jualan aja. Kemudian sebelum lanjut ke happy cuan, saya mau kasih info dulu kalau besok hari Sabtu tanggal 15 November 2025 kami ada bimbel cuan. Temanya trend following trading strategi gitulah ya kira-kira, yang bisa dipakai untuk swing maupun fast trade atau intraday trading gitulah ya. Jadi trend following trading strategi nggak cuma bisa untuk swing aja, kalau mau buat fast trade juga bisa ya. Caranya ngecilin time frame misalnya kayak gitu ya. Buruan aja daftar, linknya gratis, ada di deskripsi di bawah nantinya ya. Ya itu aja infonya. Kemudian kita bahas segmen happy cuan. Ada beberapa saham yang mau saya bahas ini, ada 1 2 3 yang udah kasih cuan hari ini nih. Pertama ada Emyor. Nah, ini tadi di spill waktu live trade pagi ya. Waktu live trade pagi beli di 2060, 2070 gitulah, sekitar itu ya. Anggap aja kebelinya di 2070, sempat naik sampai ke 2150, itu sempat floating profit 3%-an ya. Kejual di 2140 masih dikasih 3%-an juga. Lumayan lah picuan ya MYR-nya. Buat yang masih ada barang dan masih mau simpan, pasang trailing stopnya dulu di 2090, jadi masih aman kalau misalnya besok ternyata ada kempes-kempesnya dulu gitu ya. Dan yang kedua ada MLPL, ini juga tadi pagi di spill waktu live trade pagi. Belinya sih di 144 seingat saya, karena ya sedikit agak telat tapi oke lah, karena lagi jalan. Waktu ngeliat di 142 tapi ternyata cepet banget ke 144-nya. Terus ya dari 144 ke satu berapa tuh ya, 153, sempat 6%-an setidaknya sih. Ada 4%, 5%-an yang udah bisa dikantongin lah kalau masih ada barang floating profit ya, karena hari ini tutup di 151, pasang trailing stopnya di 145 aja, jadi masih ada cuan lah meskipun beli tadi di 144 dan kejual di 145 gitu ya. Minimal fee transaksi ketutup, jadi nggak minus. Kemudian berikutnya ada Inet. Nah, Inetnya yang lumayan ini tadi siang waktu live trade sesi 2 ya, di awal-awal tadi itu di 440, Inetnya di 440, kemudian
sempat naik sampai ke sebentar ya 440 ya. Naiknya sempat sampai ke atas ini nih, berapa tuh ya, lupa, 484. Lumayan, berarti tadi sempat ada 10%-an, tapi paling nggak ke 480 lah, ada 9%-an ya. Tapi cuan inetnya juga mudah-mudahan sudah pada jualan ya. Kalau belum, trailing stop 444 ya, cuman BEP lebih dikit aja gitu. Mudah-mudahan besok ini bisa lanjut lagi. Kalau besok nembus ke atas 456 bisa tuh buat bekal fast trade besok nih si inetnya juga ya. Fast trade aja tapi dulu ya. Kemudian berikutnya stok IDs kemarin ada 4 saham. Yang pertama AADI. AADI strateginya ngantri ya di 8375, belum dapat barang karena hari ini turunnya cuma sampai 8675. Jadi ya antriin dulu boleh. Diantriin dulu boleh sambil dipantau. Kalau ternyata besok nendang ke atas 8800 ya mau dibeli, monggo, stop lossnya cukup di 8600 gitu sih ya. Next ada CDIA strateginya untuk nge-swing antri 1855, belum dapat juga. Stop loss di bawah 1740 dan targetnya ya semoga bisa breakout 2450 sekalian sih ya. Tapi setidaknya ya ke 2200-an itu juga udah lumayan. Belum dapat barang kalau ini bagi yang ngantri di 1855. Next ada ISAT. ISAT ngantrinya 2150 belum dapat. Hari ini low dan closingnya di 2160, satu tick aja kurangnya nih. Kalau mau dibeli atau mungkin tadi udah ada yang beli ya nggak apa-apa sih. Di hold dulu boleh selama dia nggak turun dan tutup di bawah 2050 masih aman ya. Masih ada peluang ke 2400-an. Buat yang masih minat ngantri 2150 nggak apa-apa juga. Mudah-mudahan disamperin dan lanjut membal. Next ada MAPI. Ini juga belum dapat, low-nya di 1325 doang hari ini ya. Antrinya 1320. Siapa tahu udah ada yang beli hari ini ya, di hold selama nggak ke bawah 1285 ya. Kalau masih mau ngantri di 1320 juga nggak apa-apa. Stop loss 1280. Targetnya 1400-an dulu, tapi ya 1400, 1420 situ dulu lah, area-area itu dulu. Mudah-mudahan sih bisa lebih dan lanjut ke target TP1 dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 1535. Next kita bahas si TPIA. Jadi gini lah. Jadi sebenarnya TPIA itu bikin pabrik Green Aftur di Singapura itu ya. Itu bukan TPIA-nya secara langsung. Jadi dia kongsian lah, patungan sama Glencore. Glencore ini ada di Singapura. Mereka patungan bikin entitas baru yaitu Aster Chemical and Energy Pte Ltd. Nah, jadi Aster Chemical and Energy inilah yang nantinya bakal bikin pabrik Green Aftur di Pulau Bukom, Singapura. Sedangkan TPIA-nya sendiri di market, oh ya ngomong-ngomong ini kalian bisa baca-baca sendiri lah ya berita lengkapnya, karena saya nggak, hari ini pembahasan hari ini saya nggak mau terlalu fokus ke aksi korporasi dia, tapi saya mau fokusnya ke respon market setelah ada berita tentang aksi korporasi ini. Nah, sedangkan balik lagi ya, si TPIA-nya sendiri di market ini sebenarnya kalau kita lihat sekarang kan harganya 7.000-an ya, 7.100-an. Kalau kita zoom out dikit lah, ini lagi ada di area beli sebenarnya. Tapi areanya agak lebar, selebar area hijau inilah. Dan beberapa hari yang lalu sempat ada strategi yang belinya itu di sekitar 7 berapa? Sedikit di bawah 7.200 atau 7.200 kali ya. Stop loss yang kalau turun dan tutup di bawah 6825. Jadi kalau turun dan tutup di 6800 atau lebih bawah berarti gagal tuh strategi yang kemarin. Kemudian kalau kita lihat lagi di bulan Maret ini sebenarnya juga ada setup yang udah kebentuk dan udah nyamperin target TP2, kemudian ada rejection dan nyamperin area beli ini sih. Gitu ya ceritanya. Oke, kalau sekarang kita lihat respon market hari ini. Candle merah tutup di 7025, shadow atasnya jauh lebih panjang dibandingkan body candlenya.
Dengan sempat tadi naik ke atas 7200 dan ada rejection, kok rasanya peluang untuk breakdown 6825 ini agak gede ya. Jadi hati-hati, mau langsung pasang stop loss di 6800 juga boleh, mau ditungguin juga boleh, ditungguin closingnya maksud saya itu boleh. Yang penting buat kalian yang udah punya barang, ini level pertama yang dipantau 6800 itu tadi ya. Kalau ternyata kena cut loss buat yang udah punya barang atau kejual gitulah, nonton dulu boleh. Siapa tahu masih mau nyamperin 6,5. Nah, nontonnya ini nunggu agak bawah dan tunggu sinyal atau setup baru kebentuk gitu ya. Setup baru yang lebih clear, lebih jelas kebentuk. Sebenarnya juga sebelumnya ini ada bullish divergence, tapi nggak salah juga kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan ini dia masih lanjut turun, karena bullish divergence ini belum confirm jadi sinyal pembalikan arah, sinyal bullish reversal. Dia cuman kasih tanda aja kalau downtrendnya kebentuk, udah mulai ada pelemahan gitulah ya kira-kira. Nah, seperti itulah. Buat yang pengen beli, pokoknya pengen beli TPIA sekarang misalnya kayak gitu ya. Ya, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 6825 itu dulu sih. Dan targetnya saya nggak bisa ambil banyak dulu. Targetnya di 8000 dulu, itu pun harus berhasil nge-breakout setidaknya 7400 gitu ya. Kurang lebih seperti itu TPIA-nya. Dan sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada cukup banyak yang di request sih. Ada beberapa lah. Yang pertama VKTR. Pertanyaannya, si VKTR ini kok nggak jadi turun ya, kok dia malah naik. Oke, kalau kita lihat dari tren, dari struktur ya, ini memang masih uptrend. Belum ada sinyal atau tanda-tanda pembalikan, tanda-tanda bearish reversal yang cukup signifikan ya. Ya. Dan dari momentum indikatornya dia masih anteng aja di area overbought di atas 70. Jadi ini bukan sinyal overbought ya. Ini cuman menandakan ya momentum naiknya kencang tuh. Jadi buat yang belum punya barang, sabar dulu aja kali. Tunggu ada koreksi lebih enak, atau buat bekal fast trade besok. Siapa tahu besok nembus sini kali ya, nembus fraktalnya aja lah. Nembus 430 mau beli boleh buat fast trade gitu. Tapi kalau untuk nge-swing lebih enak kalau ada koreksi dulu gitu ya, atau ada pola-pola baru yang terbentuk itu, entah penan atau semacamnya. Saya lebih berharap kalau bikin pola baru, bikin pola-pola jangka pendek aja, pola continuation jangka pendek aja gitu, entah flag atau penan. Kurang lebih gitu sih ya VKTR. Kemudian ALII. Nah, kalau si ALII ini ya hari ini merah sih, melemah 2,1% ya. Kemarin yang menguat, dan good newsnya kemarin ternyata tutup di atas 690, highest September. Highest September sekaligus highest 2025, 690 berhasil di breakout. Kemudian berikutnya dengan berhasil breakout di atas 690 berarti ada break structure dia ya. Ada break structure dan lanjut uptrend sih. Sisi positifnya itu berikutnya ini pasti ada setup juga, tapi range-nya lebar setupnya. Kalau kita ambil dominan break nggak sih ini? Kita bisa tuh anggap ini ada dominan grab lagi. Dominan break, sorry. Ada dominan break gitu ya. Area belinya udah disamperin, dan area belinya udah disamperin semua, target TP-nya udah disamperin semua. Target TP full cycle di 730, 725, 730 udah disamperin tuh kemarin lunas. Setup yang lebih inilah CB1-nya maksud saya. Ini target TP2 juga udah disamperin. Ya, udah disamperin di 740. Nah, poin saya adalah ini bagus dengan dia nge-breakout area 690. Kemarin tutup di atas 690. Hari ini tutup di bawah 68, tutup di bawah 690 lagi sih masih
ya oke lah, nonton dulu aja gitu maksudnya. Kalau ada barang tinggal pasang trailing stop. Trailing stopnya gampang, di 655 boleh atau 650 gitu ya, karena ini ada inside pair yang cukup lebar ternyata. Kalau baru mau beli ini yang saya pilih nunggu dulu, nunggu ya siapa tahu ada koreksi-koreksi dikit dulu, atau ya mungkin nembus ke atas 705 baru enak gitu, kita tonton aja besok kayak gimana. Begitu besok ternyata tutup di atas 700, entah itu cuma 710 gitu ya, 715, itu juga bagus, kita bisa incer buat hari Jumatnya. Berarti setidaknya besok bukan besok, tapi setidaknya ini buat yang udah punya barang bisa pasang trailing stopnya dulu lah. Mudah-mudahan yang punya barang modalnya bawah gitu ya, jadi nggak nyangkut. Next ada Aces. Aces hati-hati kalau ternyata dia ke bawah 436, apalagi tutupan di bawah itu, exit dulu boleh ya. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat naik di pekan lalu sih. Ini ya hari Jumat ya. Sempat naik, tapi sayangnya dia gagal tutup di atas 460. Kayaknya cuman di 464 juga, nggak nembus ke atas itu. Jadi kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan Aces ke bawah 436, exit dulu sih boleh kalau lagi ada barang ya. Misalnya pengen beli ya stop lossnya 434, 432, 430, itu area itulah. Kemudian berikutnya ada NTBK. Naik sih beberapa waktu belakangan ini ya. Hari ini juga tutup hijau menguat 3,7%. Cuman kalau baru mau beli ini saya yang agak gimana gitu. Kayaknya saya pilih yang lain dulu gitu maksud saya ya. Kecuali dalam waktu dekat tutup di atas 180 atau koreksi dulu aja gitu. Ini kan gap, area gap masih jadi support ya. Terakhir direspon jadi support ya hari ini. Ngetes terus dia membal. Nah ini sih paling buat yang udah punya barang dulu aja. Kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan ini tutup di bawah 160, itu nggak enak ya. Tutup di bawah 160 itu nggak enak, plus pasang trailing stop di 150. Jadi misal nih belum turun ke bawah 150 tapi tutupannya udah di 159 misalnya, itu exit dulu sih nggak apa-apa ya, TP-TP dulu misalnya. Mudah-mudahan sih floating profit yang pada punya barang. Kemudian berikutnya ada Energon Energi. Energi hari ini merah, kemarin sempat dibahas kalau area 980, 970 nggak sih? Ya 970, 980 itu area yang sangat mungkin jadi resisten gitu. Dan dia direspon jadi resisten kemarin. Taunya dari mana? Karena kemarin bikin candle meskipun bodinya hijau tapi shadow atasnya panjang banget, menandakan ada rejection. Dan hari ini tutupan di bawah harga pembukaan kemarin, malah di bawah harga low-nya ya. Hari ini 905. Meskipun volumenya kecil nih. Nah, yang yang menarik cuman volumenya kecil. Jadi kalau misalnya lagi ada barang ya pasang trailing stop atau exit dulu bolehlah, TP-TP dulu ya. Kalau misalnya belum punya barang pengen beli ngantri, oke lah kalau ngantri ya, mudah-mudahan sih dikasih di sini bentar 9, nah di 865 gitu, 825 mudah-mudahan dikasih, dijemput. Stop lossnya di bawah 790, 785, 780 situ stop lossnya ya. Target TP1 baru incar di 1030, 1035 begitu. Berikutnya Gosco. Oke, memang sorry, BWPT dulu ya. BWPT kepentok 159 dan ada rejection. Yang masih ada barang floating profit, pasang trailing stop 147. Sesimpel itu dulu sih pembahasannya. Kecuali breakout 159 ini ada peluang untuk lanjut terus ke sini nih. 170-an ya, 177 atau bahkan breakout lah, breakout highest bulan lalu di 179. Ya kalau breakout 179 sih bagus.
Nah, jadi sekarang ya pasang trailing stop dulu aja di 147 ya buat yang udah punya barang. Kalau baru mau beli atau punya barangnya modal di bawah, karena kalau kita lihat strukturnya ternyata 146 nih pullback terakhirnya di intraday. 145 boleh. Misal modalnya agak bawah gitu ya. Atau hari ini tadi baru beli, mungkin atau besok pengen banget beli ya, stop lossnya mau nggak mau 145 itu kali ya. Next ada Gosco. Ini juga ada rejection setelah ya nyampe sinilah. Tadi sih sempat dibahas juga waktu live pagi, saya ingat saya. Gosco incer 326 gitu ya. Karena hari ini sih, hari ini sampai tuh. Kemarin ada di spill, sempat di spill boleh dibeli. Terus siapa tahu masih ada yang punya barang. Nah, hari ini nyamperin 326. Mudah-mudahan udah pada jualan. Kalau belum jualan, masih ada barang, trailing stopnya pasang sini aja lah, jangan jauh-jauh. Pasang di 298 gitu ya, nggak perlu jauh-jauh banget sih. Ya, gitu aja. Terus atau buat yang baru pengen beli kita lihat besok lah. Buat yang udah punya barang dulu aja. Next kita ada apa lagi tuh yang di request? Oke, Era masih relatif oke sih kalau ada barang dan mau disimpan ya. Karena ya ini ada setup, ada peluang rebound. Gampang ngomongnya sih selama nggak ke bawah 394 masih ada peluang ke 465 lagi. 464 466 gitu sih. Nah, buat yang belum punya barang mau beli boleh, ngantri 430 428 boleh. Stop lossnya nggak perlu di bawah 394 juga nggak apa-apa sih. Stop lossnya di 412 410 gitu oke lah. Nah, buat yang punya barang juga level yang dipantau juga, yang udah punya barang maksud saya ya, level yang dipantau nggak perlu terlalu bawah juga di 392, cukup di 412 nggak apa-apa. Karena kalau sampai breakdown 414 apalagi tutup di 412 atau lebih bawah, nggak enak nih. Peluang untuk lanjut ke bawahnya, ngetes 400 atau bahkan breakdown 394 tuh jadi lebih besar gitu ya. Mudah-mudahan sih besok membal nyamperin 460-an. Next. Udah. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis ya. Kamis 13 November 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Indi. Ini masuk lagi, kemarin sempat masuk, strateginya ngantri. Sebenarnya area belinya tuh dari 1995, 1950 dan 1910 ya. Dan belum disamperin semua nih sampai hari ini. Jadi bagi yang minat dan masih mau ngantri di situ boleh, monggo. Mau di ketiga level tadi yang disebut boleh, salah dua atau salah satu nggak apa-apa ya. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1870 dan target TP1 di 2130, target TP2 2290 2300. Next ada Java. Nah, si Java nih yang menarik, hari ini tutup di 2510 menguat 6,4%. Ada setup bagus si Biwan nih, setelah dia kemarin turun ambil inducement. Nah, ini kalau bikin setup oke lah buat yang minat beli Java, ngantri ya. Area belinya ada 3. 2460, terus 2390. Kok ini 2340 ya? 2390 ini maksud saya. 2390 dan 2320. Mau antri di 3 level itu boleh, salah 2 atau salah 1 boleh. Untuk memperkecil resiko boleh ngantri di 2 level yang bawah, yaitu 2390 dan 2320. Karena stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2260. Target TP1 di 2670 dulu lah ya, 2660 2670. Dan saham ketiga ada Wirge. Wirge nih, karena hari ini nggak berhasil tutup di atas 117 bikin shadow ya. Jadi strateginya ngantri aja.
ngantri aja di 109 buat yang minat beli Wirge. Atau mau 109 dan 105 boleh, stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 101. Target TP1 ada di 127 dan target TP2 di 143. Mudah-mudahan dijemput kemudian lanjut ke atas minimal ke 127 ya. Ya, itu dulu 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.